Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Sebelum lanjut, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Jadi tentang apa itu perbandingan senilai, kemudian contoh-contoh soalnya juga nanti Bu Guru akan jelaskan di video singkat penjelasan Bu Guru. Dan seperti biasa di akhir Bu Guru akan memberikan soal latihan yang harus kalian kerjakan dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Ingat, sebelum mengumpulkan tugas, tolong tulis nama lengkap dan kelasmu di lembar jawaban tugasmu. Ingat itu anak-anak ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Bagian B, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Atau sebaliknya itu maksudnya kalau variabel yang satu turun atau berkurang, maka variabel yang lain juga berkurang. Jadi contohnya perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh. Kalau bensin kita banyak, jarak yang kita tempuh juga semakin jauh. Artinya semakin banyak bensin, semakin jauh juga jarak yang kita tempuh. Begitupun uang, semakin banyak uang yang kita punya, semakin banyak juga barang yang kita bisa beli. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit uang yang kita punya, semakin sedikit juga barang yang kita bisa beli. Persamaan perbandingan senilai. Misalkan diketahui besaran A dan besaran B berikut. Nah, ke sini ada besaran A. Besaran A itu ini besaran A besarnya adalah X1 dan X2. Besaran B itu adalah Y1 dan Y2. Jadi besaran A X1 dengan X2, besaran B Y1 dan Y2. Jika A dan B berbanding senilai, maka berlaku. Jadi dalam tabel seperti ini, kalau besaran A-nya itu adalah X1 dan X2, besaran B-nya Y1, Y2, maka kalau dia berbanding senilai, maka berlaku. Ini besaran A berbanding dengan besaran A juga di sini. X1 per X2 sama dengan besaran B, Y1 per Y2. Jadi nanti perbandingannya nanti itu nilai-nilainya kita buatkan dalam tabel seperti ini. Jadi ada 2 besaran atau 3 besaran dan seterusnya, tapi kita buatkan tabel. Kemudian perbandingannya seperti ini. Jadi besaran pertama ini X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Jadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 kalau dia berbanding senilai. Jadi persamaannya seperti itu. Contoh soal. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Jadi mobil itu dia butuh 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Jadi jarak 45 km bensin yang dihabiskan itu 5 liter. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Jadi kalau tadi 5 liter dia bisa menempuh jarak 45 km. Nah, kalau 60 liter berapa jarak yang ditempuh? Nah, kita jawab di sini. Di sini kan ada banyak bensin dan jarak yang ditempuh. Banyak bensin di sini 5 liter dan 60 liter. Jadi kita tulis di sini 5 liter ya, 5 liter dan 60 liter. 60 liter. Ini LT itu liter. Jarak yang ditempuh ketika 5 liter bensin, jarak yang ditempuh adalah 45 km. Nah, sementara 60 liter bensin, kalau 60 liter bensin berapa jarak yang ditempuh? Kita belum tahu, itu yang ditanyakan. Makanya kita tulis di sini X, kita kasih X nilai di sini karena kita belum tahu berapa nilainya, itu yang kita mau cari. Kalau 5 liter bensin, jarak yang ditempuh 45 km. Kalau 60 liter bensin, jarak yang ditempuh berapa? Kita anggap X karena kita belum tahu berapa. Jadi kita buatkan dulu tabel seperti ini. Ini di sini kan ada banyak bensin dan jarak yang ditempuh. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Ketika bensin kita sedikit, jarak yang ditempuh juga kan sedikit. Ketika bensin kita banyak, jarak yang ditempuh juga jauh atau banyak. Jadi ini senilai.
bensinnya sedikit, jarak yang ditempuh juga sedikit. Bensin banyak, jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Ini adalah perbandingan senilai. Tadi kan kalau perbandingan senilai, besaran yang satu itu sejalan dengan yang besaran yang satu naik, yang satu juga naik. Besaran yang satu turun, yang satu turun. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan perbandingan senilai, sehingga perbandingannya, kalau perbandingan senilai berarti ini besaran pertama per besaran ini ya. Nih. Jadi 5 di sini. 5 per 60 sama dengan, nah besaran kedua lagi 45 per X, sini sama dengan 45 per X ya. Tuh. Di sini 5 per 60 sama dengan 45 per X. Oke, kita kali silang, silangnya seperti ini. Ini kali ini, kemudian ini kali ini, itu dikali silang namanya. Jadi yang pertama ini dulu 5 dikali X. 5 dikali X itu adalah 5X sama dengan, ini lagi, ini kali ini 45 kali 60. 45 dikali 60. Yang mau kita cari adalah nilai X. Nilai X di sini tetap 45 dikali 60. Karena 5 di sini sebagai pengali, 5 kali X berarti di sini pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Ada yang bisa saling membagi di sini? Ada. Nih. 5 dengan 45 masing-masing kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. 45 dibagi 5 itu adalah 9. 5 dibagi 5 itu adalah 1. Jadi sekarang nilai X adalah, ini bukan lagi 45 tapi tinggal 9. Berarti 9 dikali, ini masih tetap 60. Ini tinggal 1, 9 kali 60 per 1 tetap 9 kali 60. X sama dengan 9 kali 60. Coba jangan kita lihat nolnya dulu. 9 kali 6. 9 kali 6 itu kan 54. Oh, kalau dikali 60 berarti tambah 0 di belakangnya. Berarti 9 dikali 60 itu adalah 540. X tadi itu apa? X ini adalah jarak yang ditempuh kalau bensinnya itu adalah 60 liter. Jadi jarak yang ditempuh dengan 60 liter bensin adalah 540 km. Jadi 540 tadi ini adalah jarak yang ditempuh kalau bensinnya 60 liter. Contoh soal kedua. Persediaan gula pasir di rumah Bu Siti sebanyak 750 gram. Gula pasir tersebut dapat digunakan selama 12 hari. Sebelum gula pasir tersebut digunakan, Bu Siti membeli lagi 500 gram gula pasir. Selama berapa hari persediaan gula pasir tersebut dapat digunakan? Jadi Bu Siti ini awalnya dia punya gula pasir 750 gram. Nah, 750 gram ini digunakan selama 12 hari. Sebelum digunakan, biasanya 750 gram digunakan selama 12 hari. Tapi sebelum gula pasir tersebut digunakan, Bu Siti membeli lagi 500 gram. Berarti ada tambahan 500 gram gula pasir di sini. Ada tambahan 500 gram gula pasir dari 750 tadi, ditambah, ada tambahannya. Otomatis kalau gulanya bertambah, berarti waktunya yang tadinya 12 hari ini ikut bertambah juga. Bukan lagi 12 hari tapi bertambah. Jadi selama berapa hari persediaan gula pasir tersebut dapat digunakan? Yang tadinya 12 hari kalau cuma 750 gram, tapi kan sekarang ada tambahan 500 gram lagi. Berapa hari bisa digunakan? Nah, di sini kita uraikan, semakin banyak gula pasir, semakin lama juga gula pasir akan habis. Semakin sedikit gula pasir, semakin sedikit juga waktu atau cepat juga gula pasir itu akan habis. Makanya ini adalah perbandingan senilai. Karena kalau gula pasirnya banyak, semakin lama habis. Kalau gula pasirnya sedikit, semakin cepat habis. Jadi perbandingannya adalah perbandingan senilai. Oke, karena perbandingan senilai, maka di sini tadi soalnya, di sini yang kita ketahui, kita buatkan tabelnya. Di situ yang dalam soal yang diketahui adalah banyak gula pasir dan waktu yang digunakan selama berapa hari. Banyak gula pasir pertamanya berapa? Awalnya 750 gram. Dapat digunakan selama 12 hari. Oh, kalau 750 gram di situ
dapat digunakan selama 12 hari. Ini karena sudah ada harinya, jadi tinggal kita tulis 12 saja. Ini juga sudah ada gramnya, tinggal kita tulis 750. Kalau 750 gram dapat digunakan selama 12 hari. Kalau ada tambahan 500, ini bukan 500 tetapi ada tambahan. Jadi di sini kita tulis bukan 500, tapi kan awalnya 750, kemudian ada tambahan sebelum digunakan ditambah 500 gram, berarti di sini ditambah 500 gram. Jadi bukan 500 di sini tapi 750 tambah 500. Kenapa? Karena awalnya sudah ada 750. Sebelum digunakan berarti kan sudah ada, memang ini sudah ada 750 gram sebelum digunakan, ditambah lagi atau membeli lagi, otomatis bertambah gulanya. Dari 750 ditambah 500. Ini yang ditanyakan ya. Di sini yang ditanyakan berapa hari gulanya akan habis kalau gulanya tadi bertambah 500 gram dari 750. Nah, karena perbandingan senilai, maka diperoleh berarti besaran pertama tadi yang ini per ini sama dengan ini per ini. Yang ini berarti 750 per ini 750 ditambah 500 sama dengan ini per ini sama dengan 12 per X. Oke, kita jumlahkan dulu ini. Berarti di sini 750 per 750 ditambah 500 itu adalah 1250 sama dengan 12 per X. Oke, kita kali silang. Jadi ini kali ini, kali silang tuh ini kali ini, kemudian ini kali ini. Di sini ini kali ini 750X sama dengan ini kali ini, berarti di sini 12 dikali 1250. Yang ditanyakan adalah X sama dengan, berarti ini tetap 12 dikali 1250 per ini 750 pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Ya, ada yang bisa saling membagi? Ada, ini puluhan dengan puluhan, 0 dengan 0. Ya, berarti di sini tinggal X sama dengan 12 dikali ini 0 dengan 0, puluhan dengan puluhan sudah saling membagi. Berarti tinggal di sini 125 per ini tinggal 75. Ada lagi yang saling membagi? Ada. Ini dengan ini, masing-masing kita bagi dengan 25, ini juga dengan 25. 125 dibagi 25 sama dengan 5. 75 dibagi 25 itu adalah 3. Berarti X-nya sama dengan, di sini tinggal 12 dikali, ini bukan lagi 125 tapi tinggal 5 per, di sini per 3. Masih ada yang saling membagi, masih ada. Ini dengan ini, masing-masing kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. 12 bagi 3 itu adalah 4, 3 bagi 3 itu adalah 1. Berarti di sini X-nya adalah 4 dikali 5. Ini tinggal 1, 4 kali 5 per 1. Jadi tetap 4 kali 5. Berarti X-nya adalah 20. X-nya tadi berapa? X-nya itu adalah waktu yang digunakan, berapa lama gula habis kalau dia bertambah 500 gram. Berarti kalau dia bertambah 500 gram, gulanya akan habis dalam waktu 20 hari ini. Jadi persediaan gula pasir tersebut dapat digunakan selama 20 hari kalau ada tambahan 500 gram tadi, ya. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk materi hari ini yang dicatat ini perbandingan senilai, ini sampai di sini. Ini kalian nanti bu guru foto. Tuh, kemudian ini contoh soalnya juga ditulis. Ini sudah bu guru jelaskan tadi. Ini juga, ini contoh soal kedua ditulis. Nah, ini contoh soal kedua. Nah, di sini ini soal latihannya. Soal latihannya yang pertama, untuk membuat 24 potong pakaian, Bu Dewi memerlukan 36 hari. Jadi 24 potong pakaian ini dia selesaikan dalam waktu 36 hari. Jika Bu Dewi ingin membuat 32 potong pakaian, kalau 24 potong 36 hari. Nah, kalau dia ingin membuat 32 potong berarti
otomatis kalau pakaiannya bertambah, otomatis waktu yang diperlukan juga bertambah. Ini adalah perbandingan senilai. Gunakan bikin tabel dulu. Tabelnya di sini adalah jumlah pakaian atau banyak pakaian dengan waktu yang diperlukan. Jadi ada dua tabel. Tabel pertama kalian gunakan banyak pakaian, kemudian yang kedua adalah tabelnya waktu yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua, Pak Wira membuat 28 gelas es teh untuk pelanggannya. Untuk keperluan itu, ia memerlukan 42 sendok gula pasir. Jadi kalau 28 gelas es teh, Pak Wira ini butuh 42 sendok. Jika ia membuat lagi 8 gelas es teh, jadi kalau dari 28 dia buat lagi 18, otomatis 28 ini ditambah 18. Berapa banyak gula pasir yang digunakan Pak Wira? Jadi kalau 28 kemudian ditambah lagi 18 gelas, berapa sendok gula pasir yang dibutuhkan oleh Pak Wira? Jadi buat tabel pertama adalah banyak es teh dalam kurung gelas ya. Di situ ada 28 dan di bawahnya 28 ditambah 18. Kemudian di sebelahnya itu adalah banyak gula pasir. Gula pasir di situ dalam kurung sendok. Di situ 42 sendok dan yang belum diketahui kalian tulis di situ. Jadi ada dua tabel di situ. Banyak es teh dan banyak gula pasir yang diperlukan. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi itu tugasnya ada 2 nomor. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami tolong bertanya ke WA pribadi Bu Guru. Bisa menelpon, bisa chat juga. Saya Bu Guru pikir untuk hari ini cukup. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.